kami serahkan kebebasan ya? untuk membicarakan apa saja terkait buku ini. Insyaallah kita semua siap mendengar. Dan jemaah sekalian ini sudah pada punya bukunya belum? Ya, tadi harusnya dibaca dulu pengantarnya. Nah, jadi Buya nanti menyampaikan kepada kita lebih enak, karena sudah dapat pengantarnya. Tapi yang jelas kami serahkan waktu dan tempat kepada Buya. Kepada Buya kami mohon berkenan. Terima kasih untuk diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Buya, Syekh, Pak, izin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Buya Dedi, Buya Tahir, para pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang Al-Wasliyah, semoga diusulkan kalbunya kepada Allah. Amin. Ini momen yang saya tidak terpikir tadinya. Saya nggak tahu kalau saya bakal ke Wasliyah. Alhamdulillah. Secara sanad Wasliyah ini kan nyambung ke Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid As-Salihi, Syekh Jamil Jau, termasuk Syekh Mudawali, semuanya nyambung ya. Maka kita ini bersaudara. Alhamdulillah. Cuma baju aja yang beda, merek-merek dikit lah ya. Beda-beda, ini jam'iyah apa, ini jam'iyah apa. Semoga jam'iyah ini bukan pemecah, tapi justru membuat kita tambah kuat, tambah satu. Amin ya rabbal alamin. Ini kitab awalnya saya ajarkan dulu 2014 di Malaysia. Dulu ada cabang, kalau orang sana nyebut cawangan Darussunnah di Malaysia. Lalu mahasiswanya request untuk kajian kitab Tahawi. Dibelilah oleh mereka buku Tahawiyah. Bukunya kecil, terjemahannya ternyata terjemahan kelompok sebelah. Nah, ini jadi masalah. Kelompok yang mereka sudah memutar balik akidah Imam Tahawi seakan-akan itu akidahnya mereka. Maka saya kemudian ketika menghidupkan kitab ini kembali, daurah di tetangga kita Riau, di Pekanbaru, dulu hampir sekali 2 bulan saya datang. Kita pertama buka daurah akidah At-Tahawiyah. Alhamdulillah kemudian berkembang. Akhirnya saya buat aja jadi buku kecil. Ini yang mahal itu ulasannya. Ulasannya walaupun sedikit tapi sangat penting. Ya. Kalau bukunya mah kecil ya. Enggak tahu berapa ini ya. Bukan casing Ustaz ya. Ya, casing mah enggak penting ya. Tapi teks ini tua. Karena ini teks akidah tertua yang saya tahu. Imam Asy'ari itu adik kelas jatuhnya sama beliau. Imam Maturidi di bawah beliau juga. Beliau ini lahir tahun 238. Imam Asy'ari diperkirakan 255 atau 260. Berarti jauh di bawah ya. Jauh di bawah. Imam Maturidi pun demikian. Maka Imam Tahawi, mungkin dulu Ustadz Tahir pernah ke Toha, negeri Toha, cuma mungkin sudah lupa ya. Disebut Imam Tahawi karena beliau dari Qaryah Toha ya. Satu negeri di Mesir namanya Toha. Beliau ini awalnya bermazhab Syafi'i, tapi diejek sama omnya namanya Imam Al-Muzani, murid terbaik Imam Syafi'i. Kamu nih payah, otakmu susah, IQ rendah, lengkap sudah. Dia tersinggung, dia pergi dari majelis omnya, maka dia cari orang yang bermazhab lain. Ketemulah murid daripada imam atau murid daripada muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, dari situlah mulai kemudian beliau berpindah ke mazhab Hanafi secara fikih. Tapi akidahnya beliau
merumuskan sendiri berdasarkan yang beliau wariskan dari para imam. Apa saja yang membuat akidah ini berbeda dengan kelompok yang mengaku akidah mereka salaf? Kan beliau salaf nih. Salaf itu dibataskan dengan waktu tahun 300. Beliau lahir 238. Masuk salaf nggak? Masuk salaf. Oleh kelompok yang mengaku mereka salaf, ternyata ada beberapa akidah salaf yang ditulis oleh imam salaf ini berbeda dengan yang ngaku bahwa mereka salaf. Kita baca pembukaannya sedikit. Wa bisanadina al-muttasil al-imam Abi Ja'far at-Tahawi qala hadza, halaman 37, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi ada yang unik. Kalau akidah Asy'ari itu warisan dari akidah Imam Ahmad, Imam Ahmad dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik. Kalau akidah Tahawi itu warisan dari Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, mereka mengambil daripada Imam Abu Hanifah. Berarti akidah mereka sama walaupun mazhab fikihnya berbeda. Nah, ini yang unik dari akidah Imam Tahawi. Lalu beliau mengatakan, langsung saja kepada halaman pertama, halaman 38, nomor pertama. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Innallaha ta'ala wahidun la syarikalah. Beliau enggak bagi tauhid jadi tiga. Langsung mengatakan tauhidillah, fi tauhidillah. Jadi pembagian tauhid jadi tiga bukanlah berasal dari ulama salafus saleh. Semoga Jam'iyah Al-Wasliyah dan pesantren-pesantrennya tidak mengganti kitab akidahnya seperti terjadi di beberapa pesantren. Ya. Beberapa pesantren kelas 1-nya masih belajar aqidatul awam, tapi kelas 4, kelas 5-nya atau kelas yang saya nggak tahu lagi berapa itu, mereka ganti dengan kitab tauhid karya kelompok yang ngaku mereka satu-satunya ahli tauhid. Itu menyedihkan, ya. Buku Syekh Saleh Fauzan Kitabut Tauhid, padahal buku itu menyesatkan pendiri pesantren itu. Buku itu menyesatkan amalan-amalan guru-guru yang ada di pesantren itu. Ini yang menyedihkan saya. Saya sampaikan begini mereka tersinggung, bukan malah terima kasih. Tolong kembalikan kepada akidah pendirimu. Itu baru namanya amanah. Ya. Itu aja pesan kita, ya. Terus beliau mengatakan Allah Ta'ala wahidun la syarikalah. Allah itu esa tiada sekutu. Esa pada namanya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada zatnya. Itu pendek cerita. Pandang ceritanya tanya ke guru-guru kita di Wasliyah, ya. Nanti bagian yang urgen saya jelaskan panjang-panjang. Wala syai'a mithluhu wala syai'a yujizuhu wala ilaha ghairuh qadimun bila ibtida' daimun bila intiha. Halaman 39. Nomor 5, halaman 39, ini penting sekali. Kata kelompok yang ngaku akidah mereka salaf, ulama salaf tidak meyakini Allah bersifat qadim atau bernama qadim. Tapi ini imam salaf, apa kata beliau? Allah itu punya sifat qadimun bila tidak. Dia qadim tanpa permulaan. Oke? Ikut siapa? Yang klaim mereka salaf atau imam salaf ini? Jadi mereka klaim, yang mengklaim itu namanya Izzuddin Al-Izz ibn Abis Salam, dan diikuti oleh Albani, Utsaimin, bin Bas, Jibrin dan lain-lain. Kata mereka, Allah tidak disifati, tidak dinamai dengan qadim.
karena hadis dhaif. Jangan-jangan dia tidak baru semua hadis. Padahal dari Sunan Abu Daud disebutkan Allah sultanihil qadim. A'udzu billahi a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim. Ada hadisnya Sunan Abu Daud. Katanya ikut sunnah. Ternyata sunnah Abu Daud aja nggak tahu, ya. Berarti mereka ikut salaf atau tidak? Mereka nggak ikut salaf. Salaf mengatakan Allah qadim, mereka mengatakan tidak. Apalagi? Nah, ini kita loncat ya. Halaman 47 atau nomor 32. Nomor 32, nomor 33. Ahlus sunnah tidak meyakini kalam Allah berhuruf dan bersuara. Benar? Benar gak? Allah kalamnya berhuruf, bersuara? Tidak. Ini akidah ahlus sunnah. Tapi mereka mengatakan, nah ini ada dua kelompok di luar ahlus sunnah mengatakan Allah berkalam dengan huruf. Yang paling tua namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah jelas bahwa kelompok ini menyimpang dan sudah difatwakan oleh ulama kita dari masa ke masa. Kelompok Mu'tazilah meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf suaranya dicipta. Maka mereka mengatakan kalamullah makhluk. Kalam Allah lain dengan Ibnu Taimiyah. Lain dengan kelompok pengikut Ibnu Taimiyah. Kelompok yang mengaku salaf. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf dan suaranya qadimani, azaliyani, qadim, tidak dicipta. Gimana? Sama-sama meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara, tapi berbeda. Satu bilang qadim, satu bilang makhluk. Yang bilang makhluk Mu'tazilah, yang bilang qadim Ibnu Taimiyah. Itu ternyata akidah dari kelompok musyabbihah, kelompok mujassibah. Namanya Muhammad bin Karram atau aliran Karramiyah, wafat tahun 255 Hijriah. Imam Karramiyah ini yang mengatakan Allah berkalam dengan huruf suara. Huruf suaranya qadim, tidak dicipta. Bahaya nggak akidah begini? Bahaya. Ahlus sunnah tidak begitu. Ahlus sunnah tidak meyakini seperti Mu'tazilah, tidak meyakini seperti kelompok mujassimah. Kita katakan Allah berkalam tanpa huruf dan suara, dan kalamnya qadim. Ya, berarti ini sudah berbeda antara salaf dengan kelompok yang mengaku salaf. Nah, itulah yang dikatakan wa annal Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifiyatin. Bisa juga dibaca bada'a, ya. Wa aiqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Kalam Allah tidaklah makhluk dicipta seperti kalamnya manusia, ya. Nah, ini yang inti-inti aja ya, kita kejar ya. Bisa ngikutin? Enggak pusing kan? Selamat pusing. Kita lanjut. Nah, ini yang paling penting, nomor 38. Kalau di sini halaman 54. Nomor 38. Akidah salaf mengatakan bahwa Allah Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari arah, Maha Suci daripada batas. Tapi yang mengaku akidahnya salaf meyakini Allah bertempat, Allah berarah, Allah ada batas. Wa ta'ala anil hududi wal ghayat. Dan Allah Maha Suci, Maha terbebas dari karakter-karakter hudud. Apa arti hudud? Jamak dari had, batas-batas. Apa kata
imamnya. Ibnu Taimiyah punya imam namanya Ad-Darimi, bukan Darimi yang Sunan Darimi, bukan. Darimi yang lain, Utsman bin Sa'id Darimi. Lillahi haddani azimani. Allah punya dua batas. Batas pertama arash, batas kedua langit. Itu kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibnu Taimiyah. Pakailah kalamnya Darimi. Inilah yang diyakini oleh pengikut Ibnu Taimiyah. Dan ini wasliyah sudah dikepung nih ya. Karena kampus mereka sudah ada 2 di sini. Harus segera bikin Ma'had Ali, takhusus akidah. Saya siap support untuk ngajarnya nanti daurah sekali setahun atau 1 kali semester, insya Allah kita buat daurah full baca kitab akidah bersanad, insya Allah. Nanti ini kan banyak, ada takhusus mazhab Syafi'i, ya, usul fikih, takhusus tasawuf, takhusus ilmu akidah. Ya, harus segera. Semoga Buya ya, jangan lama-lama. Birokrasi ya itu jalani aja lah, minta kepada Allah, Allah mudahkan. Ya, segera Pak dibuat ya. Babus salam. Semoga salamah ya, amin. Lanjut. Apalagi ghayat. Apa arti ghayat? Ujung, tujuan. Mereka meyakini Allah menciptakan makhluk dengan tujuan, sedangkan Allah Maha Suci dari tujuan. Ya. Mereka salah terjemah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Mereka berpikir itu tujuan Allah, bukan. Fitrah jin manusia adalah menyembahku, bukan berarti Allah butuh tujuan. Jangan salah terjemah. Walau kana Arabiyan la yafham lughatal Arabiyyah. Walau kana Arabiyan la yafham Arabiyatal Quran. Ya. Arabiah Quran itu beda, harus punya uslub ilmu akidah membacanya. Kalau Allah mencipta karena ada tujuan, berarti Allah belum sempurna. Yang meyakini Allah belum sempurna, faqad kafar. Dia kufur, tapi dia nggak sadar. Karena dia nggak sadar, kita bilang dia fasik. Karena dia nggak tahu juga, kita bilang ente jahil. Ya, jahilun. Ya, bapak yang baca ya. Wal arkan. Arkan ini anggota-anggota badan. Wal a'dha sama ya. Wal adawat. Anggota besar, anggota kecil. La tahwihil jihatus sit. Tidak meliputinya. Mana fa'ilnya? Jihatus sit. 6 arah. Arah ada 6 gue. Depan, amam, belakang, wara, khalf. Kanan dulu, yamin. Oke, kayak nyanyi anak-anak ya. Fauq, tahan. Bagi mereka, jika ada bayangan keyakinan Allah tidak ada di suatu arah ini, berarti kamu meyakini Allah tidak ada. Bagi mereka, segala sesuatu yang ada mesti ada di suatu arah. Kalau nggak depan belakang, kalau nggak kanan kiri, kalau nggak atas bawah. Yang meyakini Allah tidak ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Kalau mereka meyakininya di mana? Di atas. Maka mereka disebut Jahmiyah oleh kelompok ini. Berarti dia nggak ngerti apa sebutan Jahmiyah. Kalau nggak ngerti istilah, tanya ke ahli istilah. Jahmiyah itu apa? Jahm bin Safwan itu meyakini Allah berada di mana-mana. Allah ada di semua tempat. Nah, ini juga berbahaya. Sedangkan Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Tahawiyah meyakini Allah Maha Suci dari semua tempat itu. Itu berarti bukan Jahmiyah. Maka semua yang mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu Jahmiyah, la yafham al-mustalahat, tidak mengerti istilah. Kita ketawain aja ya. Kasairil mubtada'at, ya, sebagaimana semua makhluk yang dicipta. Coba bayangkan, ada satu benda tapi tidak di salah satu arah, bisa nggak? Nggak bisa.
suatu benda mesti ada di arah atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan.